Selamat pagi. Ada komen dari Bu Mei Sinshu. Pak Jes, mohon bantuannya untuk dijawab. Saya pap smear, ada sel serviks. Tadi saya gak ada keluhan apa-apa. Kondisi bibirnya juga bagus. Apakah baiknya kalau leher rahimnya dibuang, Pak? Loh, saya bingung ini kalau pertanyaannya kayak begini. Lah kalau gitu ngapain Ibu pap smear? Apa sih tujuannya pap smear? Coba deh tanya sama dokternya. Apa sih tujuannya pap smear? Pap smear itu tujuannya adalah mengambil sel serviks yang ada di leher rahim. Leher rahim itulah yang disebut sebagai sel serviksnya. Ya kalau ketika pap smear dan ditemukan sel serviks, didapat sel serviks, berarti pap smear-nya berhasil. Gitu. Karena memang penelitiannya, ceknya, yang dicek adalah sel serviksnya itu untuk menunjukkan bahwa dia ada kanker atau tidak, dia negatif atau positif, dia menunjukkan peradangan atau tidak, dia memberikan dampak infeksi atau tidak, dia memberikan dampak perubahan sel atau tidak. Ya, itu dari sel serviks yang diambil. Saya yang bukan dokter aja saya paham Bu, begituan itu. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ya memang laporan yang diberikan ya sel serviksnya ada sel serviks seperti yang ditulis di sini. Saya pap smear, lalu saya nggak ada keluhan apa-apa. Ada sel serviks. Ya memang itu yang diambil. Berarti berhasil pap smear-nya untuk mengambil sel serviks tersebut gitu loh. Ya. Nah, yang paling penting adalah ketika sudah pap smear itu, apa kesimpulannya? Apa yang didapat? Apakah normal, negatif, atau terjadi sebuah keganasan tentang yang dibutuhkan informasinya? Ya, umumnya hasilnya kalau sudah ketemu sel serviksnya begitu dan memang tidak ada masalah ya, biasanya hasilnya baik. Ya, yang dicari itu NILM. Apa itu NILM? Ya, tentang negatifnya, tentang lesinya atau keganasannya itu semuanya tertera dalam pemeriksaan pap smear itu. Ya, atau ketika sudah diperiksa ada laporan yang berhubungan dengan peradangan, yang berhubungan dengan infeksi, yang berhubungan dengan perubahan sel. Nah, itu baru nanti ada hasilnya. Ya kalau cuma tertera ditemukan sel serviks ya itu belum menunjukkan penyakit apapun. Karena memang itulah fungsinya pap smear, yaitu diambil selnya dan kemudian diteliti gitu. Jadi tidak perlu dirisaukan, tidak perlu diragukan. Ya, tidak perlu dipusingkan. Kau ujuk-ujuk tahu-tahu mau di apa itu? Apakah baik kalau leher rahimnya dibuang, dipotong? Nggak ngerti saya maksudnya apa. Ya, itu tujuannya pap smear itu pasti laporannya adalah didapat tidak sel serviksnya itu karena yang dicek itunya sel serviksnya itu yang memberikan informasi ada kelainan atau tidak. Ya, terjadi radang atau tidak, terjadi inflamasi atau tidak gitu. Ya, ada perubahan sel atau tidak, ada perubahan-perubahan yang menunjukkan tentang kelainan-kelainan atau tidak. Nah, baru setelah pemeriksaan ketemu sel kanker, sel tumor, sel kista gitu. Nah, selnya ganas apa tidak. Nah, itu memerlukan evaluasi penanganan yang nantinya akan diinformasikan sama dokternya. Gitu. Ya saya pikir tidak ada masalah, Bu. Justru malah kepanikanmu itu yang membuat jadi penyakit. Kamu panik, hormonmu bias, hormonmu melonjak, terjadi masalah inflamasi. Nah, itu yang membuat kenapa orang takut periksa? Kenapa orang takut MCU? Karena takut menerima informasi. Ketika takut menerima informasi, orang takut kena bermasalah. Karena orang-orang menjadi penyakitan itu ketika sudah mendapatkan informasi. Itu masalahnya. Gitu. Orang yang pertama kali sehat, ya, orang yang pertama kali sehat, lalu dia periksa. Setelah periksa, lalu divonislah sama DKTR, dianalisa, kemudian
dikasih apa namanya itu diagnosa, wah kamu begini-begini, 3 hari. Butuh hanya waktu 3 hari kamu langsung berubah pasti. Karena apa? Metabolisme dikendalikan sama mindsetmu. Gitu. Makanya kalau pengen sehat sampai mati ya jangan periksa. Ya, kamu akan sehat terus tuh sampai mati tuh. Begitu sekali kamu periksa, wah, kamu nanti akan kena penghakiman alam semesta. Melalui apa? Melalui yaitu analisa-analisa yang kamu tidak harapkan muncul. Di Surabaya ada kawan dari istri saya, sebelumnya tidak ada masalah. Terus begitu diundang, katanya dapat panggilan MCU gratis. Wah, dia senang gratis ya MCU dia. Jegleng MCU. Begitu keluar dari MCU, dinyatakan keakaan KKR. Wah, langsung panik, berat badannya langsung drop. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi psikologimu itu tergantung dari cara berpikirmu. Gitu. Ya makanya lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca, maka kamu akan mendapatkan banyak informasi yang bisa menyelamatkan. Tapi tidak mendengar itu lebih bagus. Sehingga kamu bisa lebih sehat. Nah, kalau kamu bisa lebih mengerti ya enak. Karena apa? Karena kamu lebih bisa bertahan untuk melihat fungsi hidup ini menjadi lebih baik kalau kamu ngerti rahasia-rahasia kehidupannya. Gitu. Ini hal-hal yang simpel, tapi justru malah kadang-kadang bisa menjadi positif dan menjadi negatif, ya tergantung dari diri kita masing-masing loh. Ya, itu. Terutama wanita ini, karena wanita itu bebannya besar sekali. Wanita itu karena menstruasi, karena melahirkan, pikirannya ruwet, ya, mentalitasnya berdampak, hormonnya tidak terkontrol. Nah, terjadilah banyak masalah di situ. Sehingga mau tidak mau, ya menggali banyak informasi, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk dirinya sendiri. Gitu. Orang yang mengikuti pola makan seperti yang saya sampaikan, dia tidak sarapan dan dia tidak makan malam, dia pasti lebih fit badannya dibandingkan dengan orang yang ngeladrah. Yang mumpung urip, masa mangan iki gantuk, makan iku gantuk. Nggak bisa, Pak. Zaman dulu orang sudah menunjukkan kenapa orang bisa berumur panjang. Ya, kenapa orang bisa berumur lebih panjang? Karena aktivitasnya lebih besar daripada makannya. Kalau kamu melihat hari ini, orang lebih besar makannya daripada aktivitasnya. Sehingga umurnya rata-rata ndek-ndek semua. Ya. Nengok, kopi, kafe. Nengok, jajan, kue. Dongak, jajan, kue. Hari ini seperti itu, sehingga orang tidak pernah mengistirahatkan lambungnya. Lambung itu kosong setelah 4 jam. Dan kamu selama 4 jam non-stop makan tanpa pernah berhenti. Apa aja dimakan, apa aja diuntal semuanya. Sehingga lambung tidak pernah kosong. Kalau lambung tidak pernah kosong, insulin tidak pernah reda. Nah, kalau insulin tidak pernah reda, pankreasmu pasti jebol. Pankreas itu hubungannya sama limpa, empedu. Lambung. Nah, itu udah kelihatan di depan mata. Contoh aja orang-orang yang jalan-jalan atau outing lah, retreat lah, ya, makan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam, snack malam. Kapan istirahatnya lambung? Semuanya di bawah 4 jam itu, udah istirahat. Nah, yang betul ya 1 hari makan 1 kali itu udah terbaik, sehingga kamu mengistirahatkan tubuh untuk merevisi. Nah, kalau sampai 48 jam tidak makan, reset. Wah, itu yang paling bagus kan itu. Sehingga kamu bisa punya vitalitas tubuh itu dahsyat sekali, Pak. Gitu. Ya, tidak gampang mengalami intimidasi. Tidak gampang terjadi inflamasi. Tidak gampang kena masalah radikal bebas. Karena apa? Tubuhmu luar biasa. Penuh dengan
nutrisi yang membantu kamu untuk memiliki vitalitas yang